Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Jumpa lagi dengan saya Rosdiana, guru SDN Pasir Huni, CGP Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Menjadi guru, selain tugas mengajar, ada banyak pekerjaan lain yang terkadang membuat lelah, kadang stres. Selain sulit berkonsentrasi di kelas dan juga sulit berkomunikasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah yang ada, kondisi ini membuat kita lupa dengan tugas lain yang harus kita kerjakan juga. Cemas, marah, kesal, dan stres dalam menghadapi perilaku siswa atau melaksanakan tugas yang menumpuk. Untuk menghadapi berbagai situasi yang kompleks ini, seorang pendidik membutuhkan kemampuan dasar untuk merawat dirinya atau self-care agar dapat mengelola kehidupan profesional maupun personalnya. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengatasi permasalahan murid dan permasalahan diri sendiri. Lalu, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang dimulai dari proses pembentukan kesadaran, kontrol diri, serta kemampuan komunikasi yang dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru dengan bakat, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional itu sendiri yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Contohnya seperti membaca bersama, ekskul, atau perayaan hari besar. Yang kedua yaitu terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Contohnya refleksi, diskusi kelompok, atau studi kasus. Dan yang ketiga yaitu protokol atau budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Contohnya yaitu tenang di perpustakaan atau berdoa di musola. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan melalui pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu kesadaran kontrol diri dilakukan secara kolaboratif guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Melalui kesadaran penuh akan muncul perasaan tenang, stres berkurang, mudah belajar dan mengingat, pikiran jadi jernih. Kunci dari kesadaran penuh yaitu kesadaran, perhatian yang disengaja, saat ini, rasa ingin tahu, dan kebaikan. Big stop digunakan untuk menumbuhkan kesadaran penuh. S. Stop atau berhenti sejenak. Take a deep breath yaitu menarik nafas dalam. O. Observe yaitu mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Proceed yaitu lanjutkan. 5 kompetensi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulannya di sini adalah pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran atau terintegrasi dalam pelajaran atau menjadi budaya atau aturan di sekolah, sehingga dapat menciptakan well-being ekosistem pendidikan yang nyaman, sehat, bahagia, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan latihan penuh secara konsisten dapat menumbuhkan kesadaran diri, penghargaan terhadap perbedaan empati, pemahaman diri dan orang lain, serta kemampuan
kemampuan menghadapi tantangan dan karakteristik yang berbeda-beda. Keterkaitan antar materi, pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan modul 1 dan 2.1. Modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan modul-modul lain yang telah dipelajari. Bahwa dalam menjalankan perannya, guru penggerak mempunyai nilai dan peran guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru penggerak harus mengembangkan budaya positif untuk mendorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kesadaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindful. Teknik STOP dapat dijadikan metode dan pendekatan yang dapat mewujudkan well-being ekosistem. Murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Maka, jika pembelajaran kesadaran sosial emosional menjadi budaya positif di sekolah, pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak lebih fokus, semangat, tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Anak akan bahagia karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional akan dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia.